Hidup adalah pertempuran sunyi. Hidup memang penuh pertempuran, tapi bukan selalu melawan orang lain. Pertempuran yang paling berat justru di dalam diri sendiri. Melawan rasa takut yang membatasi langkah, melawan luka lama yang menahan keberanian, melawan keraguan yang membunuh mimpi, melawan ego yang ingin menang, bukan memahami. Musuh terbesar bukan orang lain. Musuh terbesar adalah pikiran kita saat kita membiarkannya dikuasai rasa sakit. Jika kita menganggap hidup sebagai permusuhan dengan orang lain, maka dunia akan selalu tampak gelap. Tapi bila kita melihat bahwa setiap hari adalah arena untuk mengalahkan diri sendiri, maka hidup menjadi jalan menuju kekuatan. Pertempuran itu justru yang membuat kita tumbuh. Karena tanpa perlawanan, tidak ada ketangguhan. Hidup bukan sekadar berjalan di tengah keramaian manusia. Ia adalah pertempuran panjang yang berlangsung di dalam dada. Ada rasa takut yang harus kita jinakkan, ada luka yang harus kita terima, ada keraguan yang harus kita kalahkan. Setiap orang tampak baik-baik saja, padahal mereka sedang berperang di balik senyum yang diam. Jadi jangan iri, jangan membandingkan, jangan merasa sendiri. Kita semua sedang berjuang. Namun hanya mereka yang tetap berdiri dalam badai yang akhirnya akan menemukan kedamaian. Ada saatnya kita merasa lelah. Bukan karena kita tidak kuat, tapi karena terlalu banyak luka yang kita simpan sendirian. Dunia tak selalu membutuhkan penjelasan, ia hanya menuntut kita untuk tetap berjalan. Kadang kita ingin menyerah, tapi hati menahan. Jika aku berhenti di sini, maka semua rasa sakit yang pernah kutahan akan sia-sia. Maka kita tetap melangkah. Meskipun kaki gemetar, meskipun jiwa retak, meskipun tidak ada yang tahu apa yang sedang kita pikul. Hidup memang keras. Tapi kekerasan hidup itulah yang membentuk kepribadian kita. Bukan kata-kata manis, bukan pelukan hangat, bukan pujian manusia. Yang menguatkan kita adalah badai. Yang menegakkan kita adalah luka. Yang mempertajam kita adalah pertarungan yang tak pernah berhenti. Pada akhirnya kita akan mengerti bahwa diam adalah bentuk pertahanan. Bahwa memaafkan adalah senjata. Bahwa mengendalikan diri adalah kemenangan. Dan bahwa musuh terbesar bukan dunia, bukan manusia, bukan keadaan. Musuh terbesar adalah diri kita yang paling rapuh. Namun perlahan kita sadar bahwa hidup bukan tentang menang atau kalah dari orang lain. Hidup adalah bagaimana kita menguasai diri ketika dunia menekan tanpa belas kasihan. Kita belajar bahwa tidak semua yang kita inginkan harus kita dapatkan. Tidak semua yang pergi harus kita kejar. Tidak semua yang menyakitkan harus kita balas. Ada hal-hal yang hanya bisa ditinggalkan, ada luka yang hanya bisa diterima, ada keadaan yang hanya bisa dijalani, bukan diperangi. Pada akhirnya kita tidak butuh semua orang untuk mengerti kita. Kita hanya butuh menjadi kuat untuk diri sendiri, karena orang akan datang dan pergi, perasaan akan berubah, keadaan akan berganti. Tapi keteguhan hati itu yang akan menyelamatkan kita dari segala badai. Maka tetaplah berdiri, meski sendiri, tetaplah kokoh. Karena ada saatnya dunia akan tahu, bukan banyaknya teman, bukan ramainya tepuk tangan, tapi diam dan ketegaranmu yang membuatmu tidak terkalahkan. Hidup adalah pertempuran sunyi, dan pemenang sejati adalah mereka yang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Pada titik tertentu kita berhenti mencari pembenaran dari orang lain. Kita berhenti menjelaskan diri kita kepada dunia. Karena kita akhirnya memahami, tidak semua orang datang untuk mengerti. Sebagian hanya datang untuk melihat apakah kita jatuh atau tetap berdiri. Maka kita belajar menjaga isi hati. Belajar diam ketika tuduhan datang. Belajar tersenyum ketika dunia memandang sinis. Karena kita tahu yang benar tidak butuh banyak suara. Ketika seseorang menyakiti kita, kita tidak lagi berteriak, "Lihat aku terluka." Kita hanya menarik napas, menyadari bahwa manusia memang berubah. Kita mulai menerima bahwa pengkhianatan adalah bagian dari perjalanan. Bahwa kehilangan adalah bagian dari pertumbuhan. Bahwa kesedihan bukan musuh, ia adalah guru. Dan semakin jauh kita berjalan, semakin kita mengerti. Ketenangan bukan didapat dari dunia yang lembut, tapi dari hati yang kuat menghadapi dunia yang keras. Pada akhirnya, kita tidak mencari hidup yang mudah. Kita mencari jiwa yang tidak mudah runtuh. Karena yang disebut dewasa itu bukan ketika kita berhenti menangis, tapi ketika kita mampu menangis tanpa kehilangan arah. Kita tetap berjalan, sepak demi setapak, tanpa tergesa, tanpa membuktikan apapun. Karena peperangan terbesar sudah kita menangkan, kita tidak lagi memusuhi hidup. Kita sudah berdamai dengan diri sendiri. Saat kita telah melalui begitu banyak luka,
Cara kita memandang hidup akan berubah. Kita tidak lagi mudah tersinggung, tidak lagi bereaksi berlebihan, tidak lagi memaksakan apapun. Bukan karena kita tidak peduli, tetapi karena kita telah belajar bahwa tidak semua hal patut mendapatkan energi kita. Kita mulai mengerti bahwa sebagian orang harus kita lepaskan, bukan karena kita membenci mereka, tetapi karena kita mencintai kedamaian kita sendiri. Kita tidak lagi mengejar penjelasan dari seseorang yang sengaja tidak mau mengerti. Kita tidak lagi memohon dipahami oleh seseorang yang hanya mencintai dirinya sendiri. Kita berhenti berperang untuk hal-hal yang tidak layak diperjuangkan. Dan di titik itu hati kita menjadi semakin sunyi, tetapi juga semakin kuat. Kekuatan yang tidak perlu suara, kekuatan yang tidak perlu tepuk tangan, kekuatan yang tumbuh dari luka-luka yang sudah kita terima tanpa mengeluh. Kita benar-benar mengerti, akhirnya, bahwa kemenangan terbesar dalam hidup bukanlah menundukkan orang lain, tetapi menundukkan diri kita sendiri, menenangkan ego, mengendalikan amarah, memaafkan diri kita yang pernah jatuh, dan melangkah maju dengan hati yang tidak lagi berperang, tapi penuh kesadaran. Kita tidak lagi mencari siapa yang memihak kita. Kita hanya memastikan bahwa kita tidak berkhianat pada diri sendiri. Dan suatu hari, tanpa kita sadari, kita mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kita tidak lagi tergesa-gesa dalam meraih sesuatu. Kita tidak lagi panik ketika kehilangan. Kita tidak lagi merasa perlu menjelaskan siapa diri kita. Karena kita telah menyadari satu hal yang sangat penting. Segala sesuatu di dunia ini hanyalah sementara. Orang datang, orang pergi, perasaan tumbuh, perasaan pudar, janji dibuat, janji dilupakan. Dulu kita membiarkan semua itu mengoyak hati. Dulu kita melawan, menuntut, memaksa takdir keinginan kita. Tapi kini kita tahu bahwa tidak semua yang hilang harus dicari kembali. Tidak semua yang rusak harus diperbaiki. Tidak semua yang menjauh harus ditahan tetap dekat. Kita belajar menerima mengapa sesuatu terjadi, bukan dengan penjelasan, tapi dengan kedewasaan. Kedewasaan yang muncul ketika hati telah cukup letih untuk mengerti bahwa hidup tidak pernah ingin menghancurkan kita. Hidup hanya ingin kita menjadi kuat tanpa harus keras, dan menjadi lembut tanpa harus lemah. Pada akhirnya kita sampai pada tingkat pemahaman ini, bahwa kedamaian bukan hadiah. Kedamaian adalah hasil dari setiap luka yang sudah tidak lagi kita lawan. Kita tidak lagi bertempur dengan hidup. Kita hanya berjalan bersamanya, pelan-pelan, seperti seseorang yang akhirnya tahu arah pulang. Pada akhirnya kita akan mengerti bahwa manusia tidak pernah benar-benar saling memiliki. Kita hanya saling singgah, saling menguatkan, atau saling melukai, sebelum pada akhirnya kita berjalan lagi. Dan ketika semua yang kita kejar telah menjauh, ketika semua yang kita pertahankan telah melepaskan diri, kita tahu bahwa yang tertinggal hanyalah satu, diri kita sendiri. Maka kita merangkul diri kita yang pernah retak, kita memaafkan hati kita yang pernah jatuh, dan kita berdiri kembali, bukan untuk dipuji, bukan untuk dilihat, tapi untuk diri kita sendiri. Karena kemenangan terbesar bukanlah mengalahkan dunia, tetapi menemukan kedamaian di dalam diri meskipun dunia tidak berubah. Disitulah akhir pertempuran. Bukan ketika kita menjadi kuat tanpa rasa, tetapi ketika kita mampu merasakan segalanya tanpa hancur.